Semoga kalian semua sehat ya. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai menghitung jarak titik ke garis. Nah, hari ini kita masih mempelajari hal yang sama, namun dengan bentuk yang berbeda. Yuk, mari kita langsung belajar sama-sama. Nah, di pertemuan sebelumnya yang sudah kita pelajari ketika menghitung jarak titik ke garis, itu adalah segitiga yang terbentuk adalah segitiga sembarang atau bukan segitiga sama sisi. Ketika segitiga yang terbentuk itu adalah segitiga sembarang, maka cara yang digunakan itu adalah menggunakan luas segitiga. Nah, sekarang bagaimana jika segitiga yang terbentuk itu adalah segitiga sama sisi? Mari kita lihat contoh berikut ini. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Tentukan jarak titik F ke garis AC. Langkah yang pertama itu kalian harus buat dulu sketsa kubusnya. Jadi sketsa kubusnya supaya kita lebih bisa memahami mana nih posisi rusuk, posisi diagonalnya. Ada diagonal bidang, ada diagonal ruang. Diagonal bidang itu kan diagonal yang dia itu melekat di sekeliling sisi kubusnya. Jadi diagonalnya berada di luar kubusnya. Sedangkan diagonal ruang itu adalah diagonal yang berada di dalam ruangan atau berada di dalam kubusnya. Dia posisinya menyeberang antara titik sudut, berada di dalam kubus. Nah, itu kalian perhatikan ada titik F, kemudian ada garis AC. Maka ketika 3 buah titik itu dihubungkan, dia akan menjadi sebuah segitiga. Selanjutnya sekarang kita buat dulu sketsa segitiganya. Sketsa segitiganya itu adalah titik F di atas, kemudian di bawahnya itu ada garis AC. Nah, kubus ini diketahui panjang rusuknya itu adalah 10 cm. Sesudah kalian menggambar sketsa segitiganya, kita harus tuliskan berapakah panjangnya. Di sini kita punya AC. Kalian perhatikan garis AC pada kubus. AC itu apakah dia termasuk rusuk atau diagonal ya? Masih ingat kan? Ya, AC dia itu adalah diagonal, dan tepatnya AC itu adalah diagonal bidang. Karena dia diagonal bidang, berarti panjangnya itu adalah R akar 2. Karena rusuknya 10, berarti panjang AC itu adalah 10 akar 2. Begitu pula dengan AF. Ya, kalian perhatikan gambar kubusnya. AF itu posisinya apakah dia lurus atau miring ya, atau menyilang? Nah, kalau dia miring atau menyilang, maka dia itu adalah diagonal. Dan letak diagonalnya itu berada pada sisi kubusnya, ya, berada pada sekeliling sisi. Maka diagonalnya itu adalah diagonal bidang. Maka panjang AF juga sama. Panjang AF itu adalah 10 akar 2. Nah, begitu pula dengan FC. FC itu dia juga adalah diagonal bidang. Berarti panjangnya itu adalah 10 akar 2. Nah, sekarang kita lihat di sini, ternyata panjang AC, kemudian panjang FC dan panjang AF itu sama. Dia adalah segitiga sama sisi. Nah, ketika ini adalah segitiga sama sisi, maka untuk menentukannya kita menggunakan cara rumus teorema Pythagoras. Ya, yang harus kita cari itu adalah mencari jarak titik F ke garis AC. Nah, di garis AC ini kita buat satu titik bantuan atau satu titik tambahan, yaitu misalnya adalah titik X, ya. Dimana si titik X ini dia terletak tepat di tengah-tengah AC, ya, terletak tepat di tengah-tengah, sehingga kalau dia letaknya itu tepat di tengah-tengah, berarti kan panjang AX ataupun panjang CX itu sama, dia separohnya. Karena AC itu adalah 10 akar 2, berarti separohnya 10 dibagi 2
5 ya. Berarti panjangnya itu adalah 5 akar 2. Di sebelah kiri dan di sebelah kanannya sama, 5 akar 2. Nah, selanjutnya kita harus mencari panjang garis fx. Nah, sekarang kita mencari panjang garis fx dengan menggunakan segitiga fxc. Apakah boleh menggunakan segitiga yang di sebelah kiri tadi, yang fxa? Ya boleh saja sih, karena kan sama. Karena dia kan fx itu dia membagi 2 garis AC. Jadi otomatis segitiga di kiri dan di kanan itu sama. Nah, sekarang kita gunakan teorema Pythagoras. Salah satu caranya adalah kita lihat di sini panjang FC. Panjang FC itu adalah 10 akar 2. Kemudian panjang XC itu adalah 5 akar 2. Nah, bilangan bulatnya itu kan ini 10 ya. Bilangan bulatnya 10, sedangkan ini bilangan bulatnya itu adalah 5. Tugas kita sekarang adalah mengubahnya supaya sama. Otomatis supaya sama itu bilangan yang lebih besar itu yang mengikuti bilangan yang lebih kecil. Nah, jadi 5 akar 2 ini biar saja tetap, tetapi 10 itu kita ubah supaya menjadi bilangannya ada 5 juga ya. 10 itu berarti 5 dikali 2 ya kan, 5 dikali 2 di sini akar 2 ya. Jadi 10-nya ini dia berubah menjadi 5 kali 2, kemudian akar 2 di sini dia tetap dalam bentuk akar 2. Nah, selanjutnya 5-nya tetap, 2 di sini kita ubah dalam bentuk akar ya. 2 itu kalau dikuadratkan 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti kan kebalikannya 2 itu adalah akar 4. Nah, si 2-nya itu berubah jadi akar 4. Lalu akar 2 yang di kanan ini tetap. Nah, lalu di sini 5-nya tetap. Ini akar 4 dikali 2, 8 ya. Berarti di sini 5 akar 8. Nah, selanjutnya untuk menentukan fx di sini, garis yang lebih panjang itu kan garis miring atau garis FC. Sehingga untuk menentukan fx-nya itu adalah dikurang ya. Jadi di sini kita punya 5 akar 8 ya, kita punya 5 akar 8. Lalu di sini kita punya 5 akar 2 ya. Nah, jadi bilangan bulatnya sudah sama. Bilangan bulatnya itu adalah sama-sama 5. Nah, jadi otomatis fx-nya itu dia adalah sama dengan 5. Kemudian karena tadi dia ini menentukan fx-nya itu dikurang, berarti yang kita kurangkan itu adalah bilangan di dalam tanda akar. Di dalam tanda akar itu adalah ada 8 dan 2. Jadi kita kurangkan 8 dikurang 2. 8 dikurang 2, 6. Nah, jadi fx-nya itu adalah 5 akar 6. Nah, lalu kita kembali ke soal. Kalau kita tuliskan kesimpulannya, jadi jarak titik F ke garis AC itu adalah sama dengan 5 akar 6. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, diketahui kubus ABCD EFGH memiliki panjang tusuk 4 cm. Tentukan jarak titik A ke garis HF. Nah, sekarang kita buat sketsa segitiganya. Jadi ada segitiga HFA. Nah, panjang HF, kalau kalian perhatikan pada kubus, HF itu dia adalah diagonal bidang. Karena rusuknya panjangnya 4, maka diagonal bidang panjangnya itu adalah 4 akar 2. Nah, begitu pula juga dengan HA atau AH ya. AH itu
dia juga adalah diagonal bidang, maka panjangnya juga sama 4 akar 2. Begitu pula dengan AF. AF itu adalah diagonal bidang, maka panjangnya itu adalah 4 akar 2. Nah, kita lihat di sini mereka itu panjangnya sama, maka ini adalah merupakan segitiga sama sisi. Ketika segitiga yang terbentuk itu adalah segitiga sama sisi, maka cara penyelesaiannya itu nanti kita akan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, sekarang kita buat dulu garis bantuan dari titik A terhadap garis HF ya. Nah, titik X itu dia tepat berada di tengah-tengah HF ya. Karena HF itu adalah 4 akar 2, maka berarti separohnya itu adalah 4 dibagi 2 ya. Berarti panjang HX itu adalah 2 akar 2 dan panjang FX itu juga sama 2 akar 2. Nah, tugas kita selanjutnya itu adalah mencari panjang AX. Nah, sekarang kita keluarkan segitiganya. Jadi yang akan kita cari itu adalah panjang AX, dan di sini kita menggunakan segitiga AXF. Nah, si XF tadi panjangnya 2 akar 2, kemudian AF itu adalah panjangnya 4 akar 2. Nah, bilangan bulatnya di sini kita punya 2. Lalu di sini kita punya 4. Nah, sama seperti tadi kita ubah dulu. Berarti yang lebih besar harus mengikuti ya. Jadi kita ubah 4 itu supaya sama memuat bilangan bulat di sini 2. Berarti 4 itu berubah menjadi 2 dikali 2. Kemudian di sini akar 2-nya tetap. Ya, jadi si 4 ini kita berubah bentuknya menjadi 2 kali 2. Nah, selanjutnya si 2-nya itu tetap. Lalu di sini 2 yang sebelah kanan itu kita ubah ke dalam bentuk akar. Jadi kita kuadratkan 2 kali 2, 4. Berarti kalau dalam bentuk akar itu adalah akar 4. Lalu akar 2 yang di kanan ini tetap. Ya. Jadi 2 yang di kiri ini tetap, 2 yang di tengah ini dia berubah menjadi akar 4. Kemudian 2-nya tetap. Lalu akarnya kita kalikan, 4 dikali 2, 8. Jadi panjangnya AF itu dia nilainya itu adalah 2 akar 8. Nah, selanjutnya kita akan menentukan panjang AX ya. Panjang AX ini miringnya kan diketahui. Kalau miringnya diketahui berarti nanti akarnya itu kita kurangkan dengan syarat bilangan bulatnya sama. Jadi kita punya di sini kan 2 akar 8. Lalu si fx-nya itu adalah 2 akar 2. Nah, jadi bilangan bulatnya itu sama sudah. Kalau bilangan bulatnya sudah sama, berarti panjang AX itu dia adalah 2. Lalu yang di dalam akar tinggal kita kurangkan. Ya. Berarti 8 dikurang 2. 8 dikurang 2, 6. Jadi AX-nya itu adalah 2 akar 6. Nah, sehingga kita kembali ke soal, kesimpulan yang bisa kita tuliskan. Jadi, jarak titik A ke garis HF itu adalah 2 akar 6. Nah, jadi seperti ini cara penyelesaiannya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semangat belajar, tetap sehat. Assalamualaikum, bye.